warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, ibu absen dulu ya. Rini, Suci, Komaria, Nur Alfi. Baik, masuk semua ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang FPB. Baik, ada yang tahu apa itu FPB? Ya, FPB itu faktor persekutuan terbesar. Apa sih faktor persekutuan terbesar itu? Jadi, faktor persekutuan terbesar adalah faktor persekutuan yang nilainya terbesar di antara faktor-faktor persekutuan lainnya. Sekarang kita masuk ke konsep FPB. Yang pertama, menentukan faktornya. Yang kedua, menentukan faktor persekutuannya atau yang disebut dengan FP. Dan yang terakhir, baru menentukan faktor persekutuan terbesarnya. Baik, sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukan FPB dari 8 dan 12. Yang pertama, cari tahu dulu apa itu arti dari faktor. Misal, faktor dari 8. Kalian harus mencari semua angka yang bisa dibagi 8 tapi yang tidak menghasilkan koma. Contoh, 8 dibagi 1 bisa? Bisa. Kita tulis. 8 dibagi 2? Bisa. 8 dibagi 3? Tidak bisa, berarti itu bukan faktornya. Jadi jangan ditulis. 8 dibagi 4? Bisa. 8 dibagi 5? Tidak bisa. 8 dibagi 6? Tidak bisa. 8 dibagi 7? Tidak bisa. 8 dibagi 8? Oke, bisa. Sekarang masuk ke faktor yang 12. 12 dibagi 1? Bisa. 12 dibagi 2? Bisa. 12 dibagi 3? Bisa. 12 dibagi 4? Bisa. 12 dibagi 5? Tidak bisa. 12 dibagi 6? Bisa. 12 dibagi 7? Tidak bisa. 12 dibagi 8? Tidak bisa. 12 dibagi 9 tidak bisa. 12 dibagi 10 tidak bisa. 12 dibagi 11 tidak bisa. 12 dibagi 12 oke, bisa. Kita sudah dapat faktornya. Sekarang kita akan mencari faktor persekutuannya. Apa itu faktor persekutuan? Jadi faktor-faktor yang di angka 8 ada dan di angka 12 juga ada. Kita tandai faktor yang sama. Oke, bisa dilihat faktor yang sama itu ada di angka 1, kita lingkari. Di angka 2 dan di angka 4. Sudah dapat faktor persekutuannya. Sekarang baru kita mencari faktor persekutuan terbesarnya. Jadi, lihat aja dari faktor yang kita lingkar ini mana yang paling besar, yaitu 4. Jadi, maka
FPB dari 8 dan 12 adalah 4. Dapat dimengerti? Baik. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua menggunakan media dekat. Ini alat peraga yang digunakan untuk menjelaskan materi FPB. Oke. Contoh soal yang kedua, tentukan FPB dari 3, 6, dan 9. Yang pertama kita harus mencari tahu dulu faktornya. Kita mulai dari angka 3. Faktor dari angka 3, kita cari semua angka yang bisa dibagi 3. 3 dibagi 1 bisa? Bisa. 3 dibagi 2? Tidak bisa. 3 dibagi 3? Oke, bisa. Sekarang faktor dari angka 6. 6 dibagi 1 bisa? Bisa. 6 dibagi 2? Bisa. 6 dibagi 3? Bisa. 6 dibagi 4? Tidak bisa. 6 dibagi 5? Tidak bisa. 6 dibagi 6? Oke, bisa. Sekarang yang faktor angka 9. 9 dibagi 1 bisa? Bisa. 9 dibagi 2? Tidak bisa. 9 dibagi 3? Bisa. 9 dibagi 4? Tidak bisa. 9 dibagi 5? Tidak bisa. 9 dibagi 6? Tidak bisa. 9 dibagi 7? Tidak bisa. 9 dibagi 8? Tidak bisa. 9 dibagi 9? Oke, bisa. Baik. Syarat untuk mencari hasil dari FPB yaitu terdapat gelang yang sejajar di setiap lidi pada alat peraga. Bisa kita lihat gelang yang bersejajar terdapat di angka 1 dan 3. Kita mencari FPB, jadi lihat aja angka yang paling besar yaitu angka 3. Maka FPB dari 3, 6, dan 9 adalah 3. Dapat dimengerti? Baik, kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Ini soal cerita. Seorang pedagang buah akan membagi 24 jeruk dan 30 apel dalam beberapa keranjang. Setiap keranjang berisi buah dengan jumlah dan komposisi yang sama. Berapa jumlah keranjang yang dibutuhkan? Baik, kita tulis dulu apa yang diketahui, yaitu jeruknya 24 dan apelnya 30. Dan yang ditanya adalah jumlah keranjang yang dibutuhkan. Kita jawab menggunakan pohon faktor dan faktorisasi prima. Kita cari dulu dengan pohon faktor yang angka 24. 24 dibagi 2 12, 12 dibagi 2 6, 6 dibagi 2 3. Sekarang yang 30. 30 dibagi 2 15, 15 dibagi 3 5. Jadi diperoleh faktorisasi primanya untuk faktor 24 yaitu 2 pangkat 3 dikali 3. Untuk yang 30, 2 dikali 3 dikali 5. Untuk mencari FPB dari faktorisasi prima, kita perhatikan angka yang sama dan pangkatnya yang terkecil. Angka yang sama yaitu angka 2 dan 3. Baik, untuk angka 2 yang pertama ada pangkat 3-nya. Sedangkan untuk angka 2 yang kedua itu pangkat 1. Jadi kita pilih pangkat yang terkecil yaitu 2 pangkat 1. Untuk angka 3 dua-duanya pangkat 1. Jadi kita pilih salah satu ya. Maka sehingga FPB dari 24 dan 30 adalah 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi keranjang yang dibutuhkan sebanyak 6 keranjang.
bagaimana anak-anak dapat dimengerti materi pembelajaran kita hari ini? Jadi, tugas minggu depan, tentukan FPB dari 10 dan 12 ya. Dari pembelajaran kita hari ini dapat disimpulkan bahwa FPB adalah faktor persekutuan yang nilainya terbesar di antara faktor-faktor persekutuan lainnya. Bagaimana cara mencari FPB? Yaitu yang pertama, tentukan dulu faktornya. Yang kedua, tentukan faktor persekutuannya. Dan yang ketiga, baru kita tentukan faktor persekutuan terbesarnya. Dari konsep-konsep yang telah Ibu ajarkan tadi, Ibu harapkan kalian dapat mempelajarinya di rumah ya. Baik, karena pembelajaran kita sudah selesai, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.